Buka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayat 12. Sambil kita buka, sambil kita bertanya dalam hati pikiran kita, siapa yang paling berpengaruh dalam hidup kita? Atau siapa yang paling berpengaruh dalam hidupku? Thomas Edison memberikan berkat bagi kita. Di dalam kegagalannya 1700 kali, akhirnya dia menemukan bola lampu, sehingga kita bisa menikmati terang walaupun di malam hari. Ya, itu memberkati kita. Tapi mungkin Thomas Edison tidak terlalu kuat mempengaruhi hidup kita. Siapa yang paling mempengaruhi hidup kita? Ya, sudah ada dalam hati kalian. Coba satu orang, siapa mau jawab? Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup kalian? Tuhan. Selain Tuhan, Bapak, Mama. Oke. Nanti dengar ya. Apakah betul Papa, Mama atau Tuhan? Kita baca dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15. Lalu yang terakhir ayat 21 dari Roma pasal 12. Maaf, Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15. Lalu satu ayat terakhir ayat 21. Apa judulnya dalam Alkitab kita, Naku? Kita baca sambil kita pikirkan, renungkan sama-sama. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15, terakhir ayat 21. Mari kita baca satu suara Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15. 1, 2, ya. Telah berbuat dosa, sebab sebelum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Sungguh pun demikian, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 21, Naku. 1, 2, ya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa di sini pernah bohong? Turun. Bohong itu malu atau membanggakan aku? Malu. Siapa di sini pernah nyesal karena berbuat salah? Ya, tapi akunya itu kayaknya senang kaliannya. Enggak kan? Itu adalah satu kerusakan dalam hidup kita. Tidak ada yang pernah mengajari kita bohong. Papa, mama kita tidak pernah mengajari kita bohong. Tapi kita bohong. Seorang anak kecil tidak sengaja dia menjatuhkan piring.
Akhirnya dia takut. Lalu dia kumpulin, dia pura-pura nonton televisi. Papanya panggil, siapa yang buat jatuh piring? Aku nggak ada. Padahal dia sendiri di situ. Dari mana dia tahu cara berbohong? Paulus berkata di ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk. Dosa sebelum masuk ke dunia sudah ada dosa. Dosa terjadi di alam dunia malaikat. Iblis jatuh ke dalam dosa sebelum penciptaan alam semesta. Dan sepertiga dari malaikat ikut terseret. Sehingga Allah mencipta dunia setelah ada dosa di dunia malaikat. Tapi dosa belum ada di dunia. Bagaimana kok ada dosa di dunia? Setan, iblis mencobai Adam dan Hawa. Dan di sini Paulus berkata, ada satu orang pintu masuk dosa. Siapa itu nak? Adam. Tapi yang pertama digoda itu siapa? Hawa. Tapi kenapa Paulus menulis Adam? Karena Adam pertama dicipta. Adam adalah wakil seluruh manusia. Waktu Adam berdosa, dia berdosa terhadap semua, membawa dosa kepada semua keturunannya. Atau dengan bahasa lain, Adam berdosa, dia tidak berdosa seorang diri. Adam berdosa, seluruh umat manusia berdosa. Dalam kitab Ibrani berkata, Lewi memberikan perpuluhan. Padahal Lewi belum ada. Kok bisa Lewi memberikan perpuluhan? Penulis Ibrani berkata, Lewi ada di tubuh Abraham. Abraham memberi persembahan kepada Melkisedek. Bahkan Abraham belum melahirkan Ishak. Ishak lahir, baru Yakub lahir, anak Yakublah Lewi. Tapi di dalam kakek buyutnya Abraham, Lewi sudah memberikan perpuluhan. Demikian kita di dalam Adam, kita ada di tubuh Adam, DNA kita ada di dalam Adam, kita bersama Adam berdosa. Sehingga dosa sudah menjalar kepada semua manusia. Karena itu maut sudah ada di dalam semua manusia. Bahkan sebelum Taurat datang. Kalian pernah pikir bayi itu berdosa tidak? Siapa bilang berdosa? Cuman berapa orang? Siapa bilang bayi berdosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Turun tangan. Siapa bilang bayi tidak berdosa? Ini ada sekitar 4 orang. Sekarang pikir aku, bayi ada mati tidak? Kok bisa bayi mati, meninggal dunia? Kenapa bisa habis napasnya? Alkitab berkata, kematian bukan kehendak Allah. Aku tidak menginginkan kematian. Firman Tuhan semesta alam tertulis di dalam Yehezkiel. Tapi kenapa ada kematian? Upah dosa adalah apa nakku? Maut, kematian, binasa. Sehingga dosa ada di dalam bayi. Makanya ada bayi meninggal dunia. Ini yang mau disampaikan Paulus.
kita itu berdosa, apa kita berbuat dosa atau kita orang berdosa? Siapa bilang kita itu berdosa karena kita berbuat dosa? Siapa bilang kita itu berdosa karena kita orang berdosa? Ini yang benar. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 5, dari rahim ibuku aku dikandung di dalam dosa. Sehingga semua hidup kita sudah dipengaruhi nenek moyang kita Adam. Jadi bukan papa mama kita yang paling mempengaruhi hidup kita, bahkan bukan Tuhan. Yang paling mempengaruhi hidup kita Adam. Itu ribut di Facebook. Provinsi paling tinggi pakai narkoba Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara kabupaten paling tinggi pakai narkoba Kabupaten Karo. Dan kabupaten paling tinggi Kristen di Tanah Karo. Hari ini presentasi Kristen Karo dengan daerah Toba lebih tinggi Karo. Tapi kenapa pemakaian narkoba paling tinggi? Kedua, provinsi nomor 1 paling tinggi AIDS, HIV, daerah Papua. Nomor 2 daerah Sumatera Utara, dan itu ada di sini. Kenapa? Karena dosa. Kok bisa kita berdosa? Kita berdosa karena kita keturunan Adam. Dan dosa itu membawa maut. Sehingga mau tidak mau kita harus mati. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan sehingga Tuhan memberikan Taurat. Dosa tidak diperhitungkan di sini. Dosa tidak kita sadari. Kita tidak sadar kita berdosa. Apakah karena kita tidak sadar kita aman? Tidak. Ribuan di sini, di rumah sakit ini. Mahasiswa USU penelitian di sini. Dia minta sampel 100. Dokter bilang, kenapa cuma 100? Mintalah 1000. Kami punya lebih 1000 data terkena HIV. Orang-orang yang terkena HIV sadar atau tidak sadar mereka bahaya. Demikian setiap kita, sadar atau tidak sadar, dosa mempengaruhi hidup kita, kita sudah dalam bahaya. Kita tidak perlu berdosa seperti Adam. Kita sudah berdosa di dalam keturunan Adam. Dan dosa ini tidak bisa diselesaikan apapun. Kadang-kadang di tempat lain saya melayani ke sekolah. Siswa punya masalah, guru BP sharing sama saya. Akhirnya saya coba tanya, kenapa dia bisa begitu? Bagaimana keadaan orang tuanya? Akhirnya guru BP sadar, setiap siswa yang sangat bermasalah, itu bermasalah dengan papanya, mamanya. Lalu diulur ke atas. Demikian kakeknya, neneknya.
orang yang cerai kakek neneknya, papa mamanya, kemungkinan bercerai. Jadi rantai pengaruh ini turun dari Adam. Bagaimana kita memutus? Kalau tidak terputus, terus hidup kita, kalian nanti menikah, anak kalian pun begitu, cucu kalian pun begitu. Sehingga Paulus berkata, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Cuma satu, nakku, kita pindah dari kutuk pengaruh Adam. Jikalau di sini ada dua tiang, di sini garis Adam, di sini Kristus. Kristus waktu turun ke dunia, dia tidak pakai garis Adam. Dia bukan keturunan Adam pertama. Dia lahir oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita bisa putus dari pengaruh Adam, masuk ke dalam pengaruh kasih karunia. Sehingga di atas salib Tuhan Yesus harus mati supaya mematikan pengaruh Adam. Dan dia dikubur, bangkit dari kuburan supaya dia berkuasa memberi kebenarannya bagi kita. Disinilah satu-satunya pengharapan. Dosa dan upah dosa, pengaruh dosa bisa putus dalam hidup kita. Kita baca ayat terakhir, ayat 21. Sama-sama, nakku. Roma pasal 5 ayat 21. Satu dua ya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, satu dua ya. Hanya dua nasib manusia. Yang pertama secara otomatis di dalam Adam, di bawah kuasa dosa menuju maut. Sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita di bawah kutuk Adam. Dan kita dikuasai dosa, dan kita menuju kebinasaan. Yang kedua, atau di bawah Kristus. Pertama, nasib kita di bawah Adam karena kita keturunan Adam. Ini upah dosa, maut, dan masuk alam maut. Demikian ayat 21. Satu-satunya melepaskan diri dari kutuk, kuasa, dan upah dosa, pindah ke Kristus. Dan Paulus dalam surat Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 menyebut inilah Adam kedua. Dan di dalam Adam kedua, di dalam Tuhan Yesus, kita beroleh nasib yang baru. Kita dibenarkan, bukan lagi didominasi dosa. Walaupun mungkin saja kita berdosa, tapi dosa tidak berkuasa lagi, dan kita menuju hidup yang kekal damai bersama Allah di dalam kerajaan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita merenungkan, aku di manakah statusku? Siapakah yang paling berpengaruh dalam hidupku?
kita dilahirkan melalui keturunan Adam. Nasib kita akan menuju alam maut. Tetapi karunia Allah di dalam Yesus Kristus ada pengharapan, ada pemutusan dari kuasa dosa, kuasa iblis menuju hidup yang kekal. Jikalau anak-anak kami belum yakin kalian sudah pindah dari maut kepada hidup, dari Adam kepada Kristus, pagi ini ambil waktu berdoa dalam hati, minta pengampunan dari Tuhan Yesus, dan undanglah Tuhan Yesus datang ke hidup kalian. Saya kasih waktu 10 detik. Berkatalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lepaskan aku dari kutuk Adam. Ampunilah aku, Tuhan. Pagi ini aku datang kepadamu sebagai umat-Mu, milik-Mu. Datanglah ke dalam hidupku dan jadikan aku pewaris kerajaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati SMA GPKP, berkati kami setiap guru, kuatkan, hiburkan. Biarlah anak-anak kami makin hari makin baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Saya ada doa syafaat. Kita berdoa syafaat untuk beberapa ibu guru kita. Mari kita